Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Permohonan Hasibuan dengan NIM 2314010038 dari kelas 4 PAIA. Adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran saya materi tafsir Tarbawi, yaitu tentang konsep pendidikan Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Shadaqallahul azim. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengartikan perkata wa rawadathul lati huwa fi baitiha, dan ia wanita yang ia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya, an nafsihi terhadap dirinya, wa ghallaqati dan wanita menutup, al abwaba pintu-pintu, wa qalat dan ia berkata, hai talak kemarilah engkau mendekat. Qala ma'adallah Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi sesungguhnya Tuanku ahsana telah berlaku baik, mathwa tempat menetap bagiku, innahu la yuflihuz zalimin sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Walaqad hammat dan sungguh telah tertarik, bihi wa hamma biha kepadanya dan tertarik, dan ia Yusuf tertarik pula kepadanya. Laula ar-ra'a sekiranya tidak karena ia melihat burhana rabbi tanda-tanda kebesaran dari Tuhannya, kadzalika demikianlah, linasrifa agar kami palingkan, anhu daripadanya, as-su'a kemungkaran, wal fahsya dan kekejian, innahu sesungguhnya min ibadinal mukhlasin termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqa
dan berlomba-lomba al-baba, pintu-pintu, wa qaddat, dan ia menarik qamisahu, bajunya Yusuf, min duburin, dan dari belakang, wa alfaya, dan mendapati sayyidaha, suaminya, ladal baba, di muka pintu. Qalat ma jaza'u, ia berkata, apa balasan man aroda, bagi orang yang bermaksud bi ahlika, kepada keluargamu, su'an, berbuat jahat, illa ayyus jana, selain untuk dipenjarakan, au adab, atau siksaan alim yang pedih. Qala iya, Yusuf berkata, rawadatni, dia yang merayuku, an nafsi, terhadap diriku, wa syahida syahidun, dan bersaksilah seorang saksi, min ahliya, dari keluarganya, in kana qamisu, jika bajunya, qudda min kubulin, koyak dari muka, fasodakot, maka wanita itu benar, wahwa minal kadhibin, dan dia termasuk orang-orang berdusta. Wa in kana qamisu, dan jika bajunya, qudda min duburin, koyak dari arah belakang, fakadzabat wahwa, maka ia wanita telah berdusta, wahwa minas shadiqin, dan ia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Falamma ra'a, maka tatkala suami melihat, qamisuhu qudda min duburin, bajunya Yusuf koyak dari belakang, qala innahu, sang suami berkata, sesungguhnya, min kaidikunna, dari tipu daya kalian wahai wanita, inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian wanita amatlah besar. Yusufa a'rid, Yusuf berpalinglah engkau, an hada, dari semua ini, wastaghfiri li dzambik, dan engkau mohonlah ampun bagi dosamu, innaka kunti minal khatiin, sungguh engkau adalah termasuk orang-orang yang berbuat salah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu tentang asbabun nuzul surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Surah Yusuf bersifat makiyah, yaitu yang diturunkan di kota Mekah. Dan kisah Nabi Yusuf ini diceritakan secara utuh sebagai pelajaran. Ini menceritakan peristiwa ketika istri Al-Aziz atau Zulaiha menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat, tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk menjaga kehormatannya. Tidak ada riwayat khusus tentang asbabun nuzul yang menjelaskan bahwa ayat ini turun karena suatu kejadian tertentu. Namun, ayat ini adalah bagian dari kisah nyata yang Allah turunkan sebagai pelajaran moral, akhlak, dan spiritual. Ayat 23, istri Al-Aziz mengajak Yusuf berbuat keji, sedangkan ayat 24 Yusuf hampir tergoda, tapi Allah menolongnya karena ia adalah hamba yang ikhlas. Ayat 25 sampai 26 Yusuf dari bajunya sobek, lalu Zulaiha menuduh Yusuf. Ayat 27 sampai 29 seorang keluarga bersaksi dan membuktikan bahwa Yusuf tak bersalah karena bajunya robek dari belakang dan dari depan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu perspektif dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan akhlak dan keteguhan prinsip. Yusuf alaihissalam menunjukkan integritas tinggi dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Dalam pendidikan ini mengajarkan pentingnya menanamkan akhlak yang kuat kepada siswa untuk menghadapi godaan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu pendidikan kejujuran dan keadilan. Yusuf difitnah, tapi bukti fisik menyelamatkannya. Mengajarkan siswa untuk bersikap jujur meski dalam tekanan apapun, serta pentingnya pembuktian dan pengadilan dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu pendidikan gender dalam perlindungan diri. Ayat ini juga relevan dalam pendidikan seksualitas yang sehat, membekali anak-anak dengan pemahaman yang batasan pergaulan dan menjaga kehormatan. Yang keempat, pendidikan spiritual. Allah menjaga Yusuf karena ia ikhlas.
Ini menekankan bahwa keikhlasan dan ketakwaan adalah fondasi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan selanjutnya itu kesimpulan dari ayat tersebut. Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 menggambarkan ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam berupa godaan dan fitnah. Ia berhasil menjaga diri berkat keimanan dan keikhlasannya. Dari sisi pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya keteguhan akhlak, kejujuran, keadilan, serta perlunya pembinaan karakter spiritual yang kuat agar siswa mampu menghadapi tantangan moral di era modern sekarang ini. Pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk manusia yang mulia dan bermartabat. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.